Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh cahaya mata. Spektrum gelombang elektromagnetik, di mana spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari 7 gelombang yang termasuk dalam gelombang elektromagnetik. Oke, next. Nah, ini adalah spektrum dari gelombang elektromagnetik, ya, di mana kita bisa lihat urutannya dari radio, mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Dari kiri ke kanan, ini menandakan bahwa frekuensi dan energi gamenya akan bertambah, namun panjang gelombangnya akan berkurang, seperti di layar lihat. Dari kiri ke kanan, kita bisa lihat bahwa frekuensi dan energi gelombang elektromagnetiknya akan bertambah, namun panjang gelombangnya akan berkurang, seperti terlihat pada gambar di atas ini. Ya, seperti itu. Kemudian untuk cahaya tampak sendiri adalah cahaya yang dapat dilihat oleh manusia, di mana cahaya tampak itu adalah urutannya dari Me, Jigu, Hibi, Niu, seperti itu. Ya, berarti semakin dia ke kanan, energinya atau frekuensinya makin besar, namun panjang gelombangnya akan semakin kecil, seperti itu. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Peristiwa ini dapat ditemukan pada nyala senter yang merambat lurus. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan pada permukaan bumi. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pertama, pemantulan baur. Pemantulan baur biasa disebut sebagai pemantulan difus atau pemantulan yang tidak teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Sinar pantul arahnya tidak beraturan. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada pohon, batu, dan dinding. Yang kedua adalah pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Sinar pantul memiliki arah yang teratur. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada cermin. Kita bisa melihat tubuh kita secara jelas di cermin karena adanya pemantulan cahaya yang teratur pada cermin. Pembiasan cahaya. Cahaya dibiaskan ketika melalui zat yang kerapatannya berbeda. Sifat pembiasan cahaya yaitu cahaya yang menuju ke medium lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Cahaya yang menuju ke medium kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Garis normal adalah garis tegak lurus dengan permukaan benda, tepat di titik cahaya masuk. Misalkan ada sebuah prisma kaca, kerapatannya lebih tinggi dibanding udara. Cahaya datang dari udara, garis normal dengan sudut besar. Cahaya dibiaskan mendekati garis normal dengan sudut yang lebih kecil. Cahaya datang dari prisma, garis normal, dengan sudut kecil. Cahaya dibiaskan menjauhi garis normal dengan sudut yang lebih besar. Mata kita tidak dapat melihat benda yang letaknya amat jauh maupun melihat benda-benda yang berukuran amat kecil. Oleh karena itu, manusia memerlukan alat bantu berupa alat-alat optik. Alat optik merupakan alat-alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Optik yang pertama adalah lup. Lup terbuat dari sebuah lensa cembung. Lup dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil, misalnya tulisan di buku. Akan tetapi, perbesaran yang dilakukan lup terbatas. Dalam memperbesar suatu benda, lup menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan.
Alat optik yang kedua adalah kacamata. Adakah di antara kalian yang berkacamata? Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung atau cembung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cahaya dari luar menembus lensa yang bening, lalu dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda dengan lebih jelas. Cahaya dapat diuraikan. Istilah lain dari penguraian cahaya adalah dispersi cahaya. Contoh peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi biasanya muncul setelah hujan turun. Pelangi terdiri dari beberapa warna, seperti yang kita ketahui yaitu Meijiku Hibiniu, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sebenarnya, warna-warna tersebut berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari cahaya matahari. Namun, karena cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, akibatnya cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna, sehingga terjadilah warna-warna indah pelangi. Peristiwa penguraian cahaya putih menjadi berbagai warna disebut sebagai dispersi cahaya.